Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Awamilul Jarjani. Alhamdulillah, kita sudah memasuki kelompok amel yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Asma'un tujizimul af'ala. Ini judulnya beberapa isim yang tugasnya menjazamkan ya akan fi'il. Nah, menjazamkan ya akan fi'il. Fi'il mudhari dijazam. Kalau fi'il madhi boleh juga tapi pada mahal. Nah, ini isim. Kalau kelompok kelima, kelompok keenam sebelumnya huruf yang menjazamkan fi'il mudhari. Ini isim yang menjazamkan fi'il. An-naw'us sabi'u min salasata asyara naw'an asma'un tajzimul af'ala. Tajzimu bacanya, bukan tujizimu. Bermula kelompok yang ketujuh dari 13 kelompok itu asma'un. Ada beberapa isim. Tajzimu yang menjazamkan ia akan fi'il. Nah, ala maknain di atas maknain. Apa maksud di atas maknain? Yakni bermaksud ya musannaf lisyarti wal jaza, untuk syarat dan jaza. Jadi maksudnya kelompok ketujuh ini dari 13 kelompok amel lafzi simai, ada isim-isim yang tugasnya menjazamkan beberapa fi'il. Dia menjazamkan fi'il atas maknain. Maksud atas maknain seperti in, di mana in sebelumnya dia huruf syarat dan jaza. Artinya in itu butuh kepada dua fi'il. Ada fi'il syarat, ada fi'il jawab, jaza. Begitu juga isim-isim yang ada di sini. Dia butuh kepada dua fi'il sesudahnya. Yang satu untuk syaratnya, yang satu untuk jawabnya. Kedua-duanya dijazamkan. Nah. Wahiyat tis'atu asma'in. Wahya dan dianya isim yang menjazamkan ia akan beberapa fi'il. Hiya kembali ke asma'. Dan dianya beberapa isim itu tis'atu asma'in. 9 isim. 9 isim. Wa yaqulun, dan mereka berkata asma'un manqusah. Mereka berkata, apa yang mereka katakan? Dianya isim itu asma'un manqusah. Isim-isim yang kurang. Ya, maksud isim yang kurang, isim yang baru sempurna ketika ada syarat dan jaza di depannya. Ahaduha man. Bermula yang pertamanya dari 9 itu man. Ya, jadi man macam-macam ini, ada man mausul, ada man istifham, ada man isim syarat. Jadi kita sendiri harus bisa membedakannya. Ya, jadi kalau dalam bentuk pertanyaan berarti man isim istifham, man anta, siapa anda. Jadi di depannya bisa isim. Ya. Kemudian kalau apa lagi? Kalau man mausul jelas di depannya nanti ada silat. Nah, mana contohnya? Nahu demikian itu seperti may yukrimni ukrimhu. Barang siapa yang memuliakan ia akan aku, niscaya aku muliakan akannya. Jadi man di sini mengandung makna in. Sekaligus juga mengandung makna umum. Jadi man ini digunakan untuk yang berakal, sama seperti isim mausul. Jadi man jika siapapun, ya, jika siapapun berarti orang. Jika siapapun memuliakan dia akan aku, niscaya aku muliakan akan dia. Jadi i'rabnya di sini man isim syarat mabni di atas sukun pada maharafa mubtada dia. Ya, khobarnya langsung fi'il syarat sesudahnya. Yukrim fi'il mudhari majzum dengan man sebagai fi'il syarat, tanda jazamnya sukun. Damir fa'il yukrim damir mustatir takdirnya huwa. Nun wikayah ya damir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Jumlah yukrim nih, ya, fi'il syarat ini sekaligus menjadi khobar man. Nah, begitu yang sering. Bermula siapapun itu yang memuliakan ia akan aku, niscaya aku muliakan akannya. Ukrim fi'il mudhari majzum dengan man sebagai jaza atau sebagai fi'il jawab. Ukrim fi'il mudhari majzum dengan man tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya ana. Hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul bih. Bermula siapapun itu yang memuliakan ia akan aku, niscaya aku muliakan akannya.
Karena di depannya fi'il mudhari' berarti jazamnya kelihatan. Kalau di depan man fi'il madhi, jazamnya pada mahal. Man jadda wajada misalkan. Bermula siapapun itu yang sungguh-sungguh ia, niscaya berhasil ia, mendapati ia. Man jadda wajada. Jadi jadda pada mahal jazam, fi'il syarat. Wajada pada mahal jazam. Jadi jawab man begitu. Man saro 'ala darbi wa shola. Siapa yang berjalan ia di atas jalan, niscaya sampai ia. Sama. Man isim syarat. Man qara'al baba lajja walaja. Barang siapa yang selalu mengetuk pintu, diketuk terus, pasti pintu itu akan terbuka. Biasanya dalam pepatah-pepatah Arab. Wa ayyu, dan bermula yang kedua itu ayun. Nahu demikian itu seperti ayyuhum yukrimni ukrimhu. Bermula siapapun dari mereka itu memuliakan ia akan aku, niscaya aku muliakan akan dia. Ayu isim syarat. Ya. Ayu isim syarat. Nah, kemudian kalau ayu dia kecuali isim syarat yang lain semuanya mabni kecuali ayu. Ayu isim syarat. Mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Mudhaf ayyuhum dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf. Yukrim fi'il mudhari' majzum dengan ayu, fi'il syarat ayu tanda jazam sukun. Fa'il yukrim mustatir takdirnya huwa. Nun wikayah ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul yukrim. Jumlah yukrim fi'il fa'il maf'ul pada mahal rafa' khabar ayu. Bermula siapapun dari mereka itu memuliakan ia akan aku, niscaya aku muliakan akan dia. Ukrim fi'il mudhari' majzum dengan ayu sebagai jazanya. Tanda jazam sukun. Fa'ilnya mustatir takdirnya ana, hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul. Ya. Kemudian yang ketiga ma, wama, dan bermula yang ketiga itu ma bimakna syai'in. Bermula yang ketiga itu ma yang ada ianya ma dengan makna syai'in. Berarti ini penggunaannya untuk tidak berakal. Sesuatu apapun. Nahu demikian itu seperti ma tasna asna. Bermula apapun itu yang engkau buat. Nah, ma berarti syai'un. Bermula sesuatu apapun itu yang engkau buat, niscaya aku berbuat juga. Nah. Jadi kita i'rab sebenarnya tidak semuanya isim syarat itu jadi mubtada. Kadang-kadang boleh juga jadi maf'ul kalau memang di depannya itu fi'il muta'addi. Akan apapun yang engkau buat, niscaya aku buat. Boleh. Atau kita jadikan mubtada juga boleh. Kalau kita jadikan mubtada berarti maf'ul tasna'u nanti mahdhuf. Bermula apapun itu yang engkau buat akannya, niscaya aku buat juga akannya. Jadi ma isim syarat mabni di atas sukun pada mahal rafa' mubtada. Tasna' fi'il mudhari' majzum dengan ma sebagai fi'il syaratnya tanda jazam sukun. Fa'il tasna'u mustatir takdirnya anta. Jumlah tasna'u fi'il fa'il pada mahal rafa' khabar ma. Asna'u fi'il mudhari' majzum dengan ma. Jawab ma. Tanda jazamnya sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya ana. Wa mata, dan bermula yang seterusnya itu mata liz zaman, untuk zaman. Jadi mata untuk waktu. Kalau dia untuk waktu berarti dia mengandung makna dharaf. Berarti kita i'rabnya dharaf. Nahu demikian itu seperti mata takhruj akhruj. Kapanpun engkau keluar, niscaya aku keluar juga. Nih, karena dia untuk zaman berarti kita i'rab maf'ul fih. Mata isim syarat. Mabni di atas sukun. Pada mahal nasab mansub di atas darfiyah. Pada mahal nasab maf'ul fih gitu. Takhruj fi'il mudhari' majzum dengan mata, syarat mata, tanda jazamnya sukun, fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Akhruj fi'il mudhari' majzum dengan mata, jawab mata, tanda jazamnya sukun, fa'ilnya mustatir, wajib takdirnya ana. Kapan waktu engkau keluar, niscaya aku keluar bersamamu. Nah, kemudian mahma. Ya. Kemudian mahma. Jadi mahma penggunaannya untuk apa? Di sini beliau tidak menjelaskan untuk apa. Jadi ada juga yang menyatakan, sebagian penghasyiah matan awamil menyatakan bahwa mahma ini digunakan untuk daraf juga. Nah, untuk daraf daman juga. Ada juga pendapat lain. Nah, tapi di sini kita anggap daraf daman aja. Wa mahma tasna asna. Kapanpun engkau berbuat, niscaya aku akan berbuat.
Jadi kalau di sini kita jadikan dharaf berarti dia mansub di atas darfiyah. Ada juga nanti yang mengi'rabnya sebagai mubtada. Di sini kita ambil pendapat yang menyatakan dia dharaf daman. Wa mahma tasna asna, dan kapanpun engkau berbuat niscaya aku berbuat. Mahma isim syarat mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul fih mansub atas darfiyah. Tasna fi'il mudhari majzum dengan mahma tanda jazam sukun. Fa'il tasna mustatir takdirnya anta. Asna'u fi'il mudhari majzum dengan mahma tanda jazamnya sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya ana. Ringan. Wa aina li dzarfil makan, dan bermula yang ke selanjutnya itu aina. Aina untuk darah makan, nanya tempat. Ketika aina untuk istifham juga darah makan, untuk syarat juga darah makan. Nahu demikian itu seperti aina tamrur bihi amrur bihi, di mana tempat. Aina di mana tempat engkau lalu dengannya, niscaya aku melalui dengannya tempat. Nah, jadi i'rabnya aina isim syarat mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul fih. Tamrur fi'il mudhari majzum dengan aina tanda jazam sukun. Fa'il tamrur mustatir takdirnya anta. Bihi jar majrur muta'allaq kepada tamrur. Selesai. Amrur fi'il mudhari majzum dengan aina, jawab aina, tanda jazamnya sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya ana. Bihi jar majrur muta'allaq kepada amrur. Aina tamrur, di mana tempat engkau pergi, engkau lalui dengannya tempat. Amrur bihi, niscaya aku juga ikut melalui tempat itu. Wa anna, dan anna, beliau juga tidak menjelaskan di sini anna penggunaannya untuk apa. Di kitab lain kita lihat anna bimakna aina. Jadi anna ini sama penggunaannya dengan aina, berarti untuk makan juga, dharaf makan. Nahu contohnya. Anna ta'kul akul, di mana tempat engkau makan, niscaya aku makan juga. Berarti anna isim syarat mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul fih. Dharaf. Ta'kul fi'il mudhari majzum dengan anna, syarat anna, tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir, wajib takdirnya anta. Akul fi'il mudhari majzum dengan anna, jawabnya tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Selesai. Wahai suma, dan hai suma, untuk apa penggunaan hai suma? Hai suma juga untuk tempat, darah makan. Nahu contohnya, hai suma tazhab azhab. Hai suma, di mana tempat engkau pergi, atau kemana tempat engkau pergi, niscaya aku pergi juga. Hai suma daraf, hai suma isim syarat. Jadi untuk makan, memang darah makan. Jadi darah makan mengandung makna syarat, begitu. Hai suma isim syarat, dan penggunaannya untuk tempat. Mabni di atas sukun, pada mahal nasab mansub di atas darfiyah, atau pada mahal nasab sebagai maf'ul fih. Tazhab fi'il mudhari majzum dengan haisuma tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya anta. Azhab fi'il mudhari majzum dengan haisuma sebagai jazanya, tanda jazamnya sukun, fa'ilnya mustatir takdirnya ana. Wa izma, dan izma. Izma ini untuk zaman. Nah, walaupun ada khilaf juga, bahkan ada yang bilang izma huruf. Kita ambil yang ringkas saja. Izma ini berarti untuk zaman. Nahu izma taf'al. Pada waktu engkau berbuat, niscaya aku berbuat juga. Izma. Izma ketika. Pada waktu atau ketika. Ketika engkau berbuat, niscaya aku berbuat juga. I'rabnya izma isim syarat. Kalau kita memang menganggap dia isim, mabni di atas sukun, pada mahal nasab maf'ul fih. Taf'al fi'il mudhari majzum dengan izma tanda jazam sukun. Fa'il taf'al mustatir wajib takdirnya anta. Af'al fi'il mudhari majzum dengan izma sebagai jazanya, tanda jazam sukun, fa'ilnya mustatir wajib takdirnya ana. Begitu lebih kurang ya. Alhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.